Podcast Ruang Tengah, obrolan seputar keadilan lingkungan bersama Indonesian Center for Environmental Law. Halo semuanya, sahabat Eco Justice, selamat datang di podcast Ruang Tengah, produksi dari Indonesian Center for Environmental Law atau AISL. Perkenalkan, nama saya Jenny Wongkar, dan saya akan berperan sebagai host pada podcast hari ini. Podcast Ruang Tengah sendiri merupakan salah satu media publikasi dari AISL sebagai wadah untuk membicarakan isu-isu terkini seputar fenomena dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Di episode kedua kali ini, podcast Ruang Tengah mengambil tema yang tak kalah menarik dan kiranya selalu menjadi pembahasan yang tak kalah habisnya dari waktu ke waktu, yakni menilik anti-SLAPP dalam sistem peradilan pidana. Untuk yang belum familiar dengan istilah SLAPP, SLAPP atau Strategic Lawsuit Against Public Participation merupakan bentuk serangan hukum kepada warga negara yang bertujuan untuk menghentikan atau membungkam partisipasi publik. Konsep perlawanan terhadap SLAPP kemudian dikenal dengan istilah anti-SLAPP. Nah, pengambilan tema ini, teman-teman, dilatar belakangi oleh masih terus maraknya praktik SLAPP, utamanya berupa tindakan kriminalisasi pembela HAM atas lingkungan, serta masih sedikitnya putusan yang bercirikan anti-SLAPP. Walaupun mekanisme anti-SLAPP sejatinya telah ada dalam peraturan di Indonesia. Untuk itu telah hadir bersama kita 3 narasumber pada hari ini, yang ketiganya merupakan expert pada topik hari ini karena track record-nya yang sudah tidak diragukan lagi. Baik di dalam bidang HAM maupun dalam bidang peradilan pidana. Nah, langsung saja kita sapa narasumber pada hari ini. Pertama ada Bang Fahrizal Afandi atau biasa dipanggil dengan Bang Fahrizal ya, merupakan dosen Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selamat pagi Bang Fahrizal. Selamat pagi, Seni. Oke, selanjutnya ada Bang Erasmus Napitupulu yang biasa kita panggil dengan Bang Eras. Bang Eras sendiri merupakan Direktur Eksekutif dari Institute of Criminal Justice Reform atau ICJR. Oke, selamat pagi Bang Eras. Selamat pagi, Mbak. Ya, dan terakhir ada peneliti dari AISL sendiri, yakni Mbak Marsha Mutmainah Handayani, atau biasa dipanggil dengan Mbak Marsha. Selamat pagi Mbak Marsha. Halo, pagi semuanya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan inti pada hari ini. Sebelum kita masuk nih ya membahas terkait teknis-teknis hukum terkait dengan anti-SLAPP, saya mau nanya dulu nih terkait dengan latar belakang yang mencakup dasar-dasar hukum dari anti-SLAPP ini sendiri. Maka dari itu saya coba pertama-tama ke Mbak Marsha terlebih dahulu. Mbak Marsha, sebenarnya anti-SLAPP ini kan sudah memiliki jaminan hukum ya Mbak, sebagaimana kita kenal melalui ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, sayangnya kita juga tahu begitu ya bahwa dewasa ini masih kerap terjadi fenomena SLAPP di Indonesia. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya nih Mbak, sejauh apa sih sebenarnya efektivitas dari penerapan anti-SLAPP di Indonesia? Jika misalnya nanti belum efektif begitu ya, apa saja sih sebenarnya tantangan yang kemudian teridentifikasi? Silakan Mbak. Baik, terima kasih Cen. Ini pertanyaannya menarik gitu ya, karena Undang-Undang 32 2009 udah berapa tahun? 11 tahun gitu. Sampai 2021 ini dan diperbaharui tahun lalu 2020 dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, si pasal anti-SLAPP ini tapi belum efektif tuh. Kalau berdasarkan penelitian kami ada 2 hal yang menyebabkan dia belum efektif. Pertama, ada kelemahan dalam substansinya yang itu di penjelasan pasal 66 dan kedua ada di kelemahan proseduralnya gitu. Karena belum lengkap bagaimana mengimplementasikan anti-SLAPP ini, baru ada di SKKMA saja tentang pedoman penanganan lingkungan hidup. Jadi menurut kami aparat penegak hukum masih kebingungan nih bagaimana sih mengimplementasikan anti-SLAPP ini gitu. Oke, noted Mbak. Berarti ada di kelemahan substansi dan juga kelemahan prosedural begitu ya Mbak. Selanjutnya saya mau ke Bang Eras nih Bang. Lebih spesifik dalam pidana material nih. Sebenarnya di mana sih posisi anti-SLAPP dalam sistem hukum pidana material di Indonesia? Baik, terima kasih. Kalau misalnya kita bicara tentang anti-SLAPP ini kan suatu ketentuan yang cukup baru ya. Karena dia baru hadir kemudian untuk merespon konteks-konteks pergerakan advokasi terkait dengan kejahatan lingkungan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya baca KUHP pastinya tidak akan ada disebutkan anti-SLAPP. Tapi dalam beberapa putusan sebenarnya dan terakhir ya putusan terkait dengan anti-SLAPP ini yang kemudian diangkat juga oleh teman-teman AISL
posisinya adalah sebagai alasan penghapus pidana. Jadi dia posisinya itu sebetulnya berada dalam konteks penghapus pidana untuk kemudian melihat bahwa perbuatan itu sudah dilakukan, begitu ya. Jadi orang memang melakukan perbuatan, jadi ada tindak pidananya, dimungkinkan ada tindak pidana, tapi pidana itu kemudian tidak bisa dijatuhkan kepada dirinya. Jadi posisinya dalam buku 1 itu kurang lebih ada di penghapus pidana. Nah, menariknya begini, hukum pidana KUHP itu buku 1 itu memang adalah teori yang sangat terbuka. Jadi perkembangannya banyak. Beda dengan hukum acara yang memang harus strict ya. Apa yang diatur ya kemudian penafsiran-penafsiran terkait itu jarang terjadi. Tapi kalau dalam buku 1 itu banyak. Jadi misalnya dalam menjatuhkan pidana kan harus ada mens rea dan actus reus, harus ada kesalahan, harus ada niat jahat, lalu kemudian perbuatan. Nah, dalam konteks itu tidak ada pengaturan itu di dalam KUHP. Jadi kalau dibaca dalam KUHP kita tidak akan menemukan alasan, bahkan seperti alasan pembenar, pemaaf, itu kemudian berkembang dalam teori. Sehingga anti-SLAPP ini juga berkembang seperti itu. Jadi dalam teori dia berkembang sebagai bagian dari penghapus pidana itu. Oke, terima kasih Bang Eras. Nanti kita akan bisa bicara banyak ya terkait dengan alasan penghapus pidana. Tapi sebelum itu aku mau ke ranah formil nih ke Bang Farizal. Salah satu efektivitas penegakan SLAPP ada pada penghentian perkara ya sedini mungkin. Nah, dari segi pidana formil gitu ya, apakah ada Bang mekanisme penghentian perkara sedini mungkin yang dalam hukum acara Indonesia terutama yang sebenarnya bisa dimanfaatkan nih sebagai bentuk mekanisme anti-SLAPP? Ya, terima kasih pertanyaannya, Seni. Jadi menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Eras tadi, jadi ketika kita ngomong hukum pidana formil, kita tidak bisa lepas dari pengaturan hukum pidana material. Tadi benar yang dikatakan oleh Pak Eras bahwa kita di KUHP itu biasanya mengkategorikan ini dalam alasan penghapus pidana, tepatnya sebagai alasan pembenar, ya. Lebih tepat lagi, lebih spesifik lagi, itu ada di pasal 50 KUHP. Jadi melaksanakan perintah undang-undang. Nah, ini yang memang kurang dielaborasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Padahal kalau saya bandingkan dengan di Belanda misalnya, pasal 50 KUHP ini kan padanannya pasal 42 di WVS Belanda. Itu bisa digunakan untuk membenarkan tindakan warga negara ketika berhadapan dengan undang-undang lain. Ini kan ada dua pertentangan undang-undang. Itu pertama. Kedua, model anti-SLAPP ya, yang dilakukan oleh korporasi atau yang lain itu kan biasanya tidak terkait langsung dengan perkara yang ditangani. Misalnya dalam kasus Budi Pego. Kasus Budi Pego itu yang disasar adalah tindak pidana komunisme ya, penyebaran komunisme dan marxisme. Padahal yang dilakukan adalah protes public participation yang dilindungi oleh pasal 66. Harusnya secara formil hukum acara pidana ketika kemudian, karena harus kita akui kita ini kan menganut sistem hukum inkuisitorial ya, yang meletakkan diskresi yang besar di aparat. Kalau inkuisitorial yang betul dalam tanda kutip itu kontrol terhadap aparat kan harus tinggi. Kontrol yang besar ini kalau di negara-negara inkuisitorial ada yang ada di pengadilan. Lembaganya namanya Rechter Komisaris kalau di Belanda. Di kita hakim pemeriksa pendahuluan yang masih ada di RKUHP yang masih kontroversial karena pasti ditolak oleh aparat penegak hukum yang punya kewenangan luas seperti polisi dan jaksa. Itu yang paling getol menolak. Hakim pun juga kayaknya ragu-ragu menerima ini. Tapi dalam konteks hari ini aparat penegak hukum kalau benar-benar memaknai prinsip inkuisitorial sebagai pencarian kebenaran material, ketika kemudian ada dugaan SLAPP ya, maka dia harus mencari kenapa ini, misalkan dalam kasus konteks Budi Pego, kok tiba-tiba ada ini, siapa yang melaporkan, itu kan sebenarnya gampang. Dan ketika dia melakukan penyelidikan, itu kan bisa sangat mudah. Motif-motifnya itu motif laporan, itu kan bisa diketahui.
Lah, kalau itu sudah bisa diketahui dengan alasan pasal 50, sebenarnya dia bisa melakukan penghentian penyidikan. Atau penghentian penyelidikan malah lebih gampang ya dilakukan karena tidak harus memakai prosedur yang susah. Atau misalnya penghentian penuntutan kalau di level kejaksaan. Kalau jaksa itu memaknai dirinya tidak hanya sebagai tukang pos, tapi sebagai dominus litis, begitu ya. Dan banyak hal, kalau misalkan kemudian penetapan tersangkanya itu ternyata bermasalah, pejuang atau aktivis lingkungan ini bisa melakukan pra-peradilan. Meskipun riset yang dilakukan oleh ICGR menemukan mekanisme ini kurang efektif ya, dalam tanda kutip, lemah begitu ya, untuk digunakan. Tapi paling tidak itu mekanisme yang ada. Apalagi ada Perja 15/2020, ada keadilan restoratif. Meskipun sebenarnya nggak pas juga memakai istilah keadilan restoratif di sini, tapi kalau kita lihat pasal-pasalnya, sebenarnya mewajibkan kejaksaan untuk mencari pelapor kan begitu. Dalam konteks Budi Pego, kasus Budi Pego, pelapornya itu pihak perusahaan. Itu kan kelihatan sekali itu slide-nya. Sebenarnya kelihatan sekali. Sebenarnya kalau disidik dengan benar, apalagi kejaksaan punya intelijen, polisi juga punya intelijen, akan ketahuan motifnya bahwa ini adalah upaya-upaya melakukan pembungkaman terhadap partisipasi publik yang dilindungi oleh pasal 66 Undang-Undang 32 2009. Ya, noted banget Bang. Nanti kita bisa bicara banyak juga ya terkait dengan hakim pemeriksa pendahuluan gitu. Nah, yang diskusinya melebar ketika kita membahas reformasi terkait sistem peradilan pidana kita. Nah, sebelum masuk ke situ gitu ya, aku mau coba masuk ke dalam salah satu studi kasus. Ini menarik sekali karena pada tahun 2021 ada putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang melepaskan 6 warga yang dikriminalisasi dengan pertimbangan bahwa perbuatan mereka bukan tindak pidana, melainkan suatu bentuk partisipasi publik yang berujung pada putusan lepas. Nah, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan anti-SLAPP nih sebagai dasar penghapus pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar. Nah, saya mau ke Bang Eras dulu nih. Bang, apakah sebenarnya anti-SLAPP dapat menjadi dasar penghapus atau peringan pidana? Tadi sebenarnya udah di-mention dikit ya, tapi mungkin bisa dielaborasi di bagian ini. Ya, terima kasih. Yang pertama menurut saya lebih tepat untuk kemudian dia menjadi alasan penghapus pidana ya. Karena dalam konteks anti-SLAPP itu kan pemaafan itu bukan pada diri pelaku, tapi kemudian pada perbuatan yang dilakukan. Dan tadi betul disebutkan Mas Farizal, anti-SLAPP ini agak tricky karena kita tahu bahwa serangan balik itu tidak selalu dalam satu kasus, sedangkan Perma Mahkamah Agung misalnya ya terkait dengan pedoman untuk menangani kasus dalam lingkup peradilan lingkungan itu kemudian Perma 2013 begitu ya, itu kemudian kan seakan-akan mengkategorikan anti-SLAPP ini hanya sepanjang kalau ada tuntutan atau gugatan balik. Nah, padahal anti-SLAPP itu lebih dari situ, lebih dari sekedar serangan balik lah terhadap para pejuang lingkungan. Nah, dalam konstruksi itu maka sebetulnya apakah penghapus pidana itu bisa diberikan? Jawabannya bisa. Nah, kalau mau lebih dalam ya, kalau kita mau dalam kan hukum pidana itu kan terdiri dari 3 pilar utama ya. Ada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidananya apa begitu. Nah, dari situ kita bisa tarik sebenarnya seseorang itu kalau melakukan tindak pidana belum tentu bisa dihukum. Jadi untuk seorang bisa dihukum, kita kita tahulah kalau sering kan orang bilang ada mens rea-nya dulu niat, tapi kalau mau ditarik lebih jauh maka harus ada kesalahan begitu ya, harus ada sifat dia melawan hukum. Yang kedua harus ada mampu dipertanggungjawabkan gitu loh. Orang ini mampu untuk bertanggung jawab sehingga apabila kedua hal ini dipenuhi barulah pidana boleh dijatuhkan. Nah, dalam konteks penghapus pidana itu sebetulnya yang kemudian dicoba dihapuskan sebetulnya adalah suatu perbuatan itu sebetulnya terjadi gitu loh. Jadi orang ini bisa jadi seperti kasus Budi Pego misalnya, bisa jadi quote to quote ya, bisa jadi betul dia kemudian memakai atribut yang dianggap sebagai partai komunis, lalu kemudian dianggap menyebarkan komunis, atau di kasus-kasus lain ya yang banyak lah mirip dengan kasus itu, misalnya kasus di sempat bendera terbalik misalnya, bisa jadi betul benderanya terbalik dan lain-lain. Tapi seperti kata Mas Farizal,
apakah kemudian perbuatan-perbuatan itu cukup untuk kemudian hakim bisa memberikan pidana? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena hakim harus melihat dulu apakah ada alasan-alasan yang bisa kemudian menghapuskan pidana. Nah, dalam beberapa teori, jadi Remeling misalnya pernah menulis begini, karena alasan-alasan ini tidak masuk dalam unsur pidana, maka sebetulnya dalam dakwaan jaksa tidak perlu membuktikan dan hakim tidak perlu membuktikan unsur, karena dia memang bukan bagian dari unsur pidana dalam konteks itu. Jadi dia terpisah dengan pembuktian unsur. Karena yang dibuktikan adalah sebetulnya kalaupun dia melakukan semua perbuatan ini, begitu ya, betul dia memakai atribut komunis, betul benderanya terbalik, begitu ya, betul kalau dalam kasus yang tadi disebutkan membubuhkan tanda tangan dan lain-lain, kalaupun itu betul, bisa nggak dijatuhkan pidana? Nah, disitulah anti-SLAPP masuk. Yang tadi disebutkan Mas Farizal misalnya, alasan alasan penghapus pidana, lalu kemudian masuk ke dalam alasan pembenar dan masuk ke dalam pasal 50. Nah, perdebatan pasal 50 ini menarik. Tadi Mas Farizal sudah kutip. Nah, buat teman-teman semua, pasal 50 itu kurang lebih tidak dipidana kalau kemudian menjalankan perintah undang-undang, begitu. Nah, perintah undang-undang ini sebetulnya sering sekali itu dikaitkan dengan perintah jabatan. Jadi kebanyakan kasus itu aparat penegak hukum berpikir bahwa perintah jabatan perintah undang-undang di pasal 50 itu terkait dengan perintah yang diberikan undang-undang pada jabatan atau orang tertentu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini salah satunya mungkin edukasi edukasi kepada sumber daya manusia aparat penegak hukum kita. Nah, ini PR-nya Mas Farizal nih ke depan ini. Kita bersama lah ya. Jadi kebanyakan mereka mungkin ya, saya menduga itu membaca misalnya KUHP versi R. Susilo. Gitu. Nah, kalau Mas Farizal kan tadi mengutipnya juga KUHP Belanda, sehingga perdebatan di Belanda itu sudah berkembang bahwa perintah undang-undang dalam pasal 50 itu tidak bisa terbatas hanya dalam konteks perintah undang-undang dalam poin jabatan atau kepada orang tertentu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah dia bisa bagian dari alasan penghapus pidana, jawabannya bisa. Apakah dia jadi bagian alasan pembenar, jawabannya bisa. Nah, yang kedua, apakah dia bisa menjadi bagian dari peringan hukuman? Kalau saya menilai perdebatannya, diskusinya harusnya nggak ke sana. Karena sejak awal, kalau memang teridentifikasi ini bagian dari anti-SLAPP, maka berat ringan perbuatan si pelaku harusnya tidak jadi relevan lagi. Karena harusnya pidana tidak bisa dijatuhkan. Begitu. Meskipun dalam beberapa hal mungkin ini menjadi diskusi yang menarik ya. Menjadi yang menarik. Nah, apakah KUHP secara clear memberikan pemberatan dan peringanan? Jadi ada dua ya. Kalau teman-teman perhatikan KUHP atau hukum pidana kita, sebenarnya alasan pembenar itu tidak serta-merta yang tertulis dalam buku 1. Nah, kalau dalam buku 1 KUHP bukan alasan pembenar, alasan peringan dan pemberat. Jadi kalau rekan-rekan lihat misalnya alasan pembenar di KUHP itu, alasan pembenar itu terbagi dalam beberapa hal. Jadi misalnya satu terkait dengan konkursus. Begitu ya. Konkursus itu begini. Kalau orang melakukan tindak pidana, dia melakukan lebih dari satu tindak pidana. Bahasanya simpelnya begitu. Jadi kalau saya hanya melakukan misalnya saya bakar rumah orang nggak sambil nyuri, itu beda sama saya cuma bakar rumah orang. Nah, jadi ada pemberatan-pemberatan yang diberikan. Yang kedua, misalnya dilakukan dilakukan dalam tanggung jawab jabatan. Begitu. Jadi ada kesenangan yang dilakukan. Nah, itu ada pemberatan-pemberatan. Ada juga pemberatan yang menempel dengan hukum pidana, dengan buku 2 tindak pidananya. Jadi misalnya saya pencuriannya di malam hari. Nah, itu lebih berat daripada pencurian di hari biasa atau misalnya di ruang tertutup. Nah, jadi saya nyuri dengan kekerasan, itu beda sama saya nyurinya minta tolong gitu kan. Mas minta duit dong gitu. Beda dengan saya, Mas minta duit saya pegang pisau. Hukumannya akan berbeda. Jadi dalam konteks itu sebetulnya kalau mau dikaitkan di anti-SLAPP, saya merasa bahwa harusnya tidak terlalu relevan karena hakim harus steady dari awal. Kalau perbuatan itu betul adanya terkait dengan anti-SLAPP, maka hal itu harus dipertimbangkan. Tapi kalaupun mau dilihat dalam konstruksi kebantinan dari terdakwa ya, maka saya merasa bahwa tadi seperti Mas Farizal sudah katakan, ini harus jadi bagian dari bagaimana aparat penegak hukum dan juga hakim itu melihat suatu kasus itu tidak berdiri sendiri. Apakah ada motivasi lain begitu? Meskipun ini tidak jadi bagian pembuktian ya, rekan-rekan semua, tapi apakah ada motivasi lain? Apakah ada suasana kebatinan yang mempengaruhi? Apakah ada alasan-alasan lain? Jadi betul di ruang sidang itu yang dibuktikan adalah keadilan material. Karena ruang sidang pidana itu bukan formil gitu loh ya, bukan cuma meriksa surat, meriksa apakah betul atau tidak, tapi dia harus mencari keadilan material. Nah, dalam kondisi itulah mungkin
dalam bahasa awam kita mengatakannya ada kondisi-kondisi yang harusnya meringankan terdakwa begitu. Tapi saya tetap dalam posisi awal, bagi saya harusnya sepakat dengan Mas Farizal tadi, harusnya aparat penegak hukum ini sudah dari awal melihat begitu loh, sudah dari awal melihat bahwa kalau ada alasan-alasan anti slap, apalagi kalau sudah masuk ke hakim ya, sudah masuk pembuktian, maka harusnya penggunaan alasan pembenar atau penghapus pidana itu bisa dipertimbangkan lebih besar. Begitu? Baik, Nah, terima kasih Mas Eras. Iya, Ya. berarti memang bagaimana kemudian aparat penegak hukum perlu melihat konektivitas kasus yang kemudian dihadapkan padanya dengan sebenarnya mungkin ada upaya-upaya partisipasi publik yang mendasari lahirnya kemudian kasus yang ada di hadapannya saat itu. Kemudian di sisi lain, slap sendiri juga dapat berupa kriminalisasi begitu ya, yang proses hukumnya tidak berlanjut. Jadi nasib warga terkatung-katung begitu ya dengan statusnya sebagai tersangka, dan dalam beberapa kasus yang terdokumentasi terlihat juga perilaku aparat penegak hukum yang kemudian menggunakan upaya paksa yang represif gitu ya dalam prosesnya. Nah, mungkin ke Mbak Marsha terlebih dahulu nih, nanti mungkin bisa ditambahkan sama Bang Farizal juga sedikit. Apakah ada Mbak mekanisme untuk menggugurkan status tersangka dan mengawasi penggunaan upaya paksa ini? Nah, kira-kira bagaimana itu caranya? Apakah bisa dielaborasi? Silahkan. Wah, ini tadi kayaknya udah sedikit banyak disinggung sama Bang Farizal, nanti Bang Farizal bisa lanjutin lagi nih. Sebenarnya tadi yang sedikit banyak disinggung sama Bang Farizal, kalau misalnya dari pengawasan gitu ya, upaya paksa dan penetapan tersangka, saat ini di penyidikan belum ada gitu ya, penyidik harus diawasi siapa gitu. Mereka punya kewenangan sendiri untuk melakukan upaya paksa, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya itu. Tapi ada mekanisme pra-peradilan yang bisa diajukan oleh masyarakat atau dalam hal ini korban slap gitu kan. Apakah upaya-upaya paksa tersebut sudah memenuhi prosedurnya gitu ya, dan tapi lagi-lagi pemeriksaan itu juga banyak kelemahannya. Ini juga dari baca risetnya ICGR bahwa hanya pra-peradilan baru hanya memeriksa kebenaran formil saja gitu, apakah lengkap atau tidak, tapi tidak masuk kepada materialnya apakah benar dilaksanakan atau tidak gitu. Ini menarik sih, nanti mungkin bisa dielaborasi juga sama Bang Farizal dan Bang Eras gitu. Baik, mungkin Bang Eras ada tambahan dulu karena sudah unmute. Baik, terkait dengan pendapat ini sebenarnya Pak Farizal ya, beliau Ya. ahlinya lah soal ini. Tapi saya kasih pengantar supaya Prof bisa masuk ya. Jadi begini, problemnya adalah ada kesalahan dalam pembentukan hukum acara pidana kita yang menganggap bahwa semua bentuk penyidikan itu harus berakhir dengan tindak pidana atau harus berakhir dengan pencarian tersangka dan lain-lain begitu. Jadi kalau dalam logikanya penegak hukum kita, kalau saya melakukan penyidikan ini harus ada tersangka, baru saya berhasil, baru harus ada kasusnya harus dilimpahkan baru berhasil. Padahal dalam konteks penyidikan ya satu membuat terang gitu loh suatu tindak pidana. Kalau kemudian dalam suatu tindak pidana itu kemudian benar tidak ada tersangka atau dalam kondisi-kondisi tertentu polisi merasa bahwa ini bukan suatu tindak pidana, ya fine-fine aja seharusnya. Nah, ini kan juga menjadi momok karena kondisi misalnya konstruksi SP3 yang dianggap sebagai bentuk kesalahan ya dari kepolisian. Oh, kalau ada SP3 berarti polisinya salah gitu. Padahal SP3 itu penghentian penyidikan itu bukan penghentian penetapan tersangka. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, itu mungkin bisa jadi jalan masuk kita untuk berdiskusi bahwa memang runtutan hukum acara pidana kita itu problematik. Yang kedua tadi adalah pun kalau orang sudah jadikan tersangka, dalam konstruksi hukum acara pidana kita akan sangat sulit untuk keluar dari ruang itu. Nah, ini Mas Farizal akan banyak cerita, tapi saya kasih satu saja berdasarkan penelitian ICJR. Pra-peradilan, kita punya mekanisme namanya pra-peradilan. Begitu ya. Nah, pra-peradilan rekan-rekan, ini sebetulnya diakui oleh pembentuk undang-undang, dan berdasarkan hasil penelitian kita, ini sebenarnya mekanisme koasi antara perdata dan pidana. Jadi, mekanisme ini sebetulnya nggak pure pidana. Karena dia mekanisme perdata, maka banyak sekali mekanisme pembuktian dalam pra-peradilan itu yang sifatnya formalistik. Jadi, kalau penetapan tersangka yang akan diperiksa oleh hakim pra-peradilan adalah apakah ada surat penetapan tersangka. Begitu. Apakah ada surat panggilan terlebih dahulu dan lain-lain. Nah, hakim kemudian tidak melihat secara clear kasus posisinya seperti apa, lalu kemudian
bagaimana tindakan-tindakan itu dilakukan, apakah kemudian penetapan tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang baik begitu. Meskipun memang dalam banyak kasus di internasional juga sebelum pra persidangan, maka penilaian-penilaian yang sifatnya masuk ke dalam pembuktian pidana pokok itu dihindarkan. Tapi setidaknya di banyak negara konstruksi untuk kemudian melihat alat bukti, konstruksi untuk kemudian bagaimana cara-cara penetapan tersangka, apakah itu lawful atau unlawfully dan lain-lain, itu menjadi penting untuk dilakukan. Jadi itu saya kasih jalan masuk untuk Mas Farizal lah, bukain pintu. Silakan. Mbak Ceni, saya kembalikan ya. Ya, silakan Mas Farizal. Menarik sekali, silakan ditambahkan. Ya, soal pra-peradilan dan mekanisme kontrol terhadap penetapan tersangka untuk kasus-kasus anti-SLAPP. Ya, seperti yang disampaikan oleh Erasmus tadi ya, Bang Eras tadi, bahwa memang kendala kita adalah soal kompartimentalisasi atau bahasanya diferensiasi fungsional yang ada dalam KUHP, itu yang memang menjadi sumber dari segala sumber masalah di hukum acara pidana, karena sebenarnya tanpa ada pra-peradilan pun harusnya ya, ketika dalam tahap pra-penuntutan itu sebenarnya kan ada mekanisme namanya supervisi jaksa untuk penyidik. Ya, kita andaikan bahwa penyidik ini bukan sarjana hukum, tidak mengetahui hukum, dan dia tidak punya kepentingan untuk membuktikan di pengadilan, karena kewenangannya tidak sampai ke pengadilan. Yang punya kepentingan untuk mengawal bukti sampai di pengadilan, meyakinkan hakim bahwa tersangka ini benar-benar bersalah atau tidak bersalah adalah jaksa. Makanya di semua sistem, supervisi jaksa itu sejak awal penyidikan dan penyelidikan. Nah, karena ini juga jadi masalah, tidak hanya di pra-peradilan yang tadi Pak Eras bilang bahwa kemudian menjadi kuosi perdata yang formil, saya sebutnya ini birokratisasi hukum acara. Jadi birokratisasi kebenaran material, istilahnya begitu ya. Jadi kenapa saya sebutnya ini birokratisasi kebenaran material? Karena kebenaran material yang harusnya dicari mendekati kejadian yang sesungguhnya, gitu. Jadi kan aparat itu harus dalam konsep inquisitorial itu harus mencari kebenaran terhadap satu fakta yang paling mendekati kebenaran yang terjadi, kan begitu ya. Nah, untuk mencari itu kan dibutuhkan analisa yang mendalam, mencari banyak kemungkinan. Dia harus dari awal dia harus adil sejak pikiran, adil sejak dalam pikiran, begitu ya. Harus imparsial, membuat kemungkinan bahwa jangan-jangan, makanya ada presumption of innocence. Jangan-jangan tersangka atau terdakwa ini bersalah. Di sisi lain dia juga harus tetap crime control ya, prinsip. Ini kan makanya ada timbangan itu. Jadi dia harus berusaha mencari titik seimbang sehingga dia mencari motif dan kejadian yang sebenarnya. Nah, ketika itu terjadi, maka tidak cukup hanya mengandalkan surat-surat yang dikirim kepadanya. Dalam konteks pra-peradilan, hakim tidak cukup hanya melakukan pengecekan terhadap surat-surat yang masuk, oh ternyata sudah ada surat perintah penangkapannya, atau ternyata sudah ada surat perintah penahanannya, kalau begitu sudah sah. Itu tidak cukup, karena kalau begitu itu terjebak di birokratisasi kebenaran material. Sama juga di proses pra-penuntutan. Pra-penuntutan itu jaksa kan harus mengawal penyidik agar dia benar-benar mencari fakta yang dibutuhkan untuk dihadirkan di persidangan. Apakah kemudian kasus ini benar-benar motif, misalkan ya, dalam konteks bukti pego misalkan, apakah ini benar-benar ada kesengajaan untuk merongrong kedaulatan negara melalui paham komunisme, ataukah memang dilihat dari konteks ini memang ada fakta-fakta yang lain. Fakta-fakta yang lain itu bahwa kemudian misalkan yang dilakukan bukti pego itu bukan hanya sebenarnya motifnya kan bukan mengibarkan bendera, motifnya adalah memprotes perusahaan yang melakukan penambangan emas.
Dari situ aja sudah kelihatan bahwa framing aparat penegak hukum itu akan sangat berpengaruh pada hasil terakhir. Kalau misalkan itu tidak dilihat, patut diduga 99,9% penegak hukumnya masuk angin. Dari mana tahu kalau masuk angin? Kan buktinya jelas. Itu kita kan sebagai orang hukum itu kan melihat konstruksi fakta itu secara menyeluruh ya. Tidak hanya dalam satu kasus, tapi kemudian dikaitkan dengan yang lain. Kita makanya ketika kuliah diajari asas kausalitas, dan lain sebagainya. Itu kan untuk melihat fakta itu, Pak, agar kita benar-benar bisa merangkai konstruksi fakta mendekati kebenaran material. Ketika kemudian ada BAP dikirim oleh penyidik ke kejaksaan, ini mekanisme lain ya, selain pra-peradilan. Harusnya kalau dominus litis betul-betul dilakukan, ketika melakukan pra-penuntutan, jaksa itu ketika melihat BAP yang dikirimkan oleh penyidik, dia harus tanya. Dia tidak hanya mencontreng, ternyata sudah ada surat keterangan ahli, sudah ada. Tidak ada cukup begitu, tapi juga harus mempelajari kasus ini kayak gimana. Ya kan? Nah, memang KUHP kita membatasi kewenangan jaksa di pra-penuntutan. Dan memang sayangnya kasus lingkungan hidup ini tidak masuk pidana khusus ya kalau di kejaksaan. Maksudnya di PIDUM. Nah, kita tahu sendiri kalau PIDUM itu anggaran untuk melakukan pengawalan perkara itu hanya 2.500.000 per perkara. Sampai putus, sampai eksekusi. Nah, dengan anggaran segitu apakah kita bisa harapkan kebenaran material itu bisa tumbuh? Tapi itu juga bukan salah anggaran ANSIH ya. Ada anggaran pun kalau misalkan aparat penegak hukumnya tidak punya kreativitas untuk membangun konstruksi yang benar berdasarkan kebenaran material dan hanya mengikuti prosedur administrasi, ya akan sangat percuma. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Eras, misalkan ketika melakukan SP3 atau SKPP itu kan sebenarnya itu hak ya, atau bahkan saya sebutnya kewajiban aparat penegak hukum jika tidak menemukan bukti yang harus wajib untuk menghentikan karena ada asas proses of innocence dan sebagainya. Jadi wajib untuk menghentikan kalau memang tidak ada bukti yang menjerat aparat ini. Cuman kan terjadinya karena stigma terhadap penghentian perkara ini selama ini dijual, korupsi dan lain sebagainya, akhirnya enggan untuk melepaskan. Dan satu lagi proses eksaminasi atau proses review internal. Kalau di polisi kan ada namanya pengawasan wasdik ya, pengawasan penyidikan itu oleh Mabes Polri atau Polda itu ada wasdiknya. Jadi wasdik itu bisa kita lapori, itu kan. Atau di kejaksaan ada pengawasan jamwas atau jampidum. Nah, kalau ada misalkan SP3, SKPP kan mereka harus laporkan berjenjang sampai di Kejaksaan Agung. Mekanisme seperti itu memang penting ya untuk menjaga tidak ada abuse dan korupsi, tapi tidak menutup kemungkinan, jangan menutup kemungkinan untuk jaksa atau aparat penegak hukum itu mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan itu yang terjadi di KUHP kita hari ini. Begitu ya, kira-kira. Baik, terima kasih Bang Farizal. Berarti bagaimana kemudian pra-peradilan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mencari motif atau kejadian sebenarnya. Hal tersebut yang sepertinya poin highlight yang saat ini kiranya masih luput gitu ya diterapkan dalam sistem pra-peradilan kita. Nah, sebenarnya menarik banget karena terkait dengan pra-peradilan ini, karena beberapa scholars atau cendekiawan hukum sebenarnya melihat pra-peradilan ini sebagai peluang dalam implementasi anti-SLAPP. Nah, saya mau coba mengkerucutkan khusus terkait anti-SLAPP. Tadi kita sudah bicara banyak ya terkait dengan konsep, mekanisme dari pra-peradilan sendiri. Namun, saya pertama mau ke Bang Eras nih. Bagaimana sih Bang pandangan Bang Eras begitu ya terkait dengan efektivitas atas pra-peradilan dalam mengawasi penetapan tersangka dan penggunaan upaya hukum ini, terutama jika kita kontekstualisasikan dalam kaidah anti-SLAPP. Baik, jadi secara material sih, maksud saya secara teoritik sih tadi seperti katakan Mas Farizal, maka peluangnya terbuka. Artinya apa? Karena pra-peradilan itu kan yang tadi saya katakan meskipun terlihat formalistik begitu ya, tapi itu kan sebetulnya dalam ketentuan
konstruksi dalam KUHP ataupun putusan Mahkamah Konstitusi begitu ya terkait dengan pra-peradilan, maka pra-peradilan itu kan harus dibuka sebesar-besarnya ruangnya untuk kemudian tadi hakim melihat beyond formality gitu ya, tidak hanya sekedar melihat formalitas, surat menyurat dan lain-lain. Tadi sudah dijelaskan Mas Farizal panjang lebar dan sudah tepat sekali. Jadi kalau ditanya sama saya apakah ada peluang, ya jawabannya peluang selalu ada. Tapi kalau dilihat dari praktek-praktek selama ini, kendalanya akan sangat sulit dilakukan. Jadi kendalanya kendalanya adalah pembuktian itu akan sangat sulit sekali dilakukan itu. Ya kenapa? Satu, batu sandungannya ada di persoalan tadi ya. Corak dari pra-peradilan itu yang seakan-akan sangat formalistik sekali. Nah, itu penting, itu persoalan, dan persoalan itu memang harus dijawab. Yang kedua adalah saya sebetulnya mau cari bahasa lain, tapi susah menemukan bahasa yang bisa bilang bahwa memang sumber daya aparat penegak hukum kita dan kemudian praktek-praktek peradilan kita memang tidak menunjang ke arah sana. Itu sangat-sangat disayangkan. Jadi begini, banyak sekali lagi logika aparat penegak hukum yang saya katakan tadi bahwa alasan pembenar pemaaf itu harus dibuktikan di ruang sidang. Begitu. Jadi seakan-akan bahwa alasan-alasan itu dibuktikan ke ruang sidang. Padahal misalnya alasan pemaaf ya, seorang difabel yang kemudian saya pakai bahasa KUHP ya, saya minta maaf, saya pakai bahasa KUHP. Yang kemudian mentalnya tidak cukup begitu ya. Bahasa KUHP memang bahasa lama ya, orang Belanda terjemahan lama yang mengatakan misalnya cacat mental atau kemudian tidak mampu bertanggung jawab dan lain-lain. Itu kan tidak perlu Anda bawa sampai ke ruang sidang untuk kemudian Anda bisa melihat apakah ada kemungkinan itu terjadi begitu ya. Atau kemudian seperti kondisi daya paksa, bela paksa, overmah dan lain-lain. Pun begitu dengan alasan pembenar. Apalagi alasan pembenar begitu yang lebih mudah untuk diukur karena ada perintah undang-undang dan lain-lain. Nah, kenapa saya bisa bilang begini? Karena konstruksi yang kita temukan itu banyak sekali. Saya kasih contoh misalnya, dan ini ada juga di Perma 2013. Salah satu kasus pidana yang dimention dalam Perma itu kan sebenarnya penghinaan. Nah, di dalam penghinaan pasal 310 ayat 3 ada alasan penghapus pidana sebenarnya. 310 ayat 3. Di sana disebutkan tidak merupakan penistaan kalau misalnya dilakukan untuk kepentingan umum dan membela diri. Hampir semua teman-teman aktivis yang kita dampingi, hampir semua isu-isu publik yang kita dampingi, ini selalu kita bawa isunya. Pasal 310 ayat 3 ini. Dan jawaban selalu sama. Jawabannya adalah silakan dibuktikan di ruang sidang. Nah, kalau udah jawabannya silakan dibuktikan di ruang sidang, maka lunturlah semua logika tentang pra-peradilan. Begitu. Dalam konstruksi penegak hukum ya, bukan dalam konstruksi kita. Kalau kita ya kita sepakat begitu, harusnya bisa. Nah, persoalan lain adalah memang tadi literasi hukum kita itu sangat kurang untuk sumber daya aparat penegak hukum kita. Saya minta maaf, tapi waktu kita berdebat yang dibawa adalah misalnya, ya memang betul ada literatur yang mengatakan itu. Misalnya R. Susilo ya. R. Susilo misalnya dalam bukunya mengatakan konstruksi 310 ayat 3 itu bisa ditempelkan dengan 312 misalnya. Tapi kan tidak serta-merta kemudian pasal 310 ayat 3 itu harus dimaknai, harus dibuktikan seperti fitnah. Jadi dibuktikannya dalam konstruksi 312 artinya hakim sepanjang hakim memberikan ruang pembuktian tidak dibuktikan maka 312 KUHP. Agak sedikit teknis ya pembahasannya, tapi kurang lebih artinya adalah memang dari yang sudah dari record penegakan hukum kita itu akan sulit dilakukan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga begini. Ada persoalan lain soal kontrol. Nah, ini tadi Mas Farizal sebetulnya sudah masuk sedikit banyak. Jadi kita tidak tahu di mana ruang penasihat hukum begitu ya ataupun terdakwa atau tersangka untuk bisa berdebat secara terbuka dengan penegak hukum. Karena sifatnya formalistik sekali. Karena hakim dalam pra-peradilannya di tengah. Begitu ya. Beda dengan tadi misalnya konsep hakim pemeriksa pendahuluan yang meskipun dalam konstruksi yang kita juga masih meraba-raba, tapi dalam banyak pengaturan misalnya dalam rancangan KUHP, hakim pemeriksa pendahuluan itu memiliki kewenangan untuk kemudian memeriksa, menilai begitu ya, dan dia sifatnya prefaktum, bukan postfaktum. Nah, postfaktum itu apa maksudnya? Jadi dalam pra-peradilan, permasalahan itu muncul, Anda hanya boleh menguji kalau sudah ditetapkan tersangka. Jadi kita cuma boleh menguji kalau orangnya sudah ditetapkan. Nah, masalah semakin berat kalau penahanan dilakukan. Karena berdasarkan penelitian ICJR misalnya 98%. Begitu ya. Pra-peradilan itu dilakukan kalau Anda punya kuasa hukum.
Karena kan daftar ini teknis ya, daftar administrasi kan nggak mungkin kalau Anda ditahan. Jadi once Anda ditahan akan sangat susah melakukan uji upaya paksa itu. Ini teknis sekali tapi sangat sulit dilakukan. Nah, dalam konstruksi itu bagaimana mungkin mempermudah kita untuk menggunakan teori anti-SLAPP, bahkan untuk melakukan pengujiannya saja sudah sulit. Jadi kacamatanya bukan lebih ke kacamatanya bukan lebih ke masalah apakah anti-SLAPP ini bisa digunakan dalam pra-peradilan, tapi lebih pada perdebatan bahwa mekanisme di Indonesia tidak hanya soal anti-SLAPP. Tidak hanya soal anti-SLAPP. Banyak sekali mekanisme yang mirip begitu ya, yang kemudian tidak bisa dijalankan dan tidak bisa dipraktikkan ya karena sistem itu tidak menunjang. Nah, salah satunya tadi saya sepakat dengan yang disebutkan Mas Farizal dan Mbak Marsha ya, bahwa mekanisme uji upaya paksa kita memang bermasalah. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa, saya punya harapan harusnya dalam ruang pra-peradilan anti-SLAPP bisa dijadikan bahan untuk kemudian mengkaji suatu upaya paksa. Begitu. Baik, sampai di situ dulu Bang Era, saya mau coba lempar langsung ke Mas Farizal. Jika kemudian dari elaborasi Mas Era tadi sebelumnya pra-peradilan dalam kondisi de facto nampaknya tidak terlalu efektif gitu ya untuk bisa dimanfaatkan dalam penerapan anti-SLAPP kecuali kita mengubah beberapa poin yang seperti bagaimana telah disampaikan Mas Era sebelumnya. Mekanisme pra-peradilan akan digantikan begitu ya di dalam pembaharuan KUHAP yang saat ini sedang berjalan. Nah, bisa disebutkan sedikit kan Mas kira-kira apa penggantinya, dan dalam perkembangannya tadi kita juga muncul sedikit ya begitu ada istilah hakim pemeriksa pendahuluan. Nah, apakah dalam pandangan Mas Farizal hal ini bisa menjadi solusi? Dan bagaimana peran hakim pemeriksa pendahuluan yang efektif yang bisa diambil untuk optimalisasi dari mekanisme anti-SLAPP ini? Silakan Mas Farizal. Kesempatan yang diberikan oleh KUHAP terhadap penasihat hukum atau tersangka atau terdakwa ini memang nature dari inquisitorial law yang menekankan pada imparsialitas dan profesionalitas aparat dan menjamin imparsialitas dan profesionalitas aparat itu dilakukan dengan prosedur yang ketat dalam hukum acara kalau kita bandingkan dengan negara-negara inquisitorial. Meskipun hari ini negara-negara inquisitorial itu tidak ada satupun yang murni inquisitorial ya, karena banyak juga yang sudah hybrid, yang sudah mencangkok hukum prinsip adversarial, termasuk pun di Belanda itu sudah beberapa ada features adversarial. Tapi yang mau saya katakan begini, ketika kemudian kita tidak bisa berharap terhadap imparsialitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, memang yang terjadi kalau kita lihat dibandingkan di negara-negara lain di dunia ini yang juga sama-sama menganut inquisitorial civil law, di negara Amerika Latin, mereka memang switch ke adversarial yang memberikan porsi yang sama terhadap penasihat hukum untuk men-challenge kewenangan dan bukti yang disampaikan atau diajukan oleh aparat penegak hukum. Nah, kita ini dalam KUHAP sekarang itu kan mengambil konsep pra-peradilan habeas corpus yang akarnya dari sistem adversarial. Tapi jangan lupa ketika kita mencangkok sistem ini, itu kan konsekuensinya besar. Harusnya ketika kita kemudian mencangkok sistem adversarial, maka porsi juga harus diberikan setara terhadap penasihat hukum. Dan itu yang tidak dilakukan KUHAP. Karena KUHAP hanya mengakomodir habeas corpus yang versi light, gitu ya. Versi percobaan mungkin ya. Jadi versi trial yang saya kira jadi banyak masalah akhirnya, gitu ya. Nah kalau ini di KUHAP, RKUHAP ya, tadi kan ditanyakan di hakim pemeriksa pendahuluan features-nya apa saja. Pilihannya adalah kita mau strict ke sistem inquisitorial yang kemudian memberikan kontrol dan supervisi yang kuat terhadap aparat penegak hukum di pengadilan, maka satu-satunya jalan ya kita menginstal yang namanya hakim komisaris, konsep serupa dengan hukum komisaris, yang kemudian di pasal 111 RKUHAP disebutnya hakim pemeriksa pendahuluan, yang punya banyak
kewenangan, misalkan ya menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, termasuk juga pembatalan penangguhan penahanan, kemudian menentukan apakah alat bukti itu diperoleh dengan cara yang sah atau tidak, kemudian apakah ganti rugi atau rehabilitasi itu bisa diberikan terhadap orang-orang yang dilakukan penahanan atau penangkapan yang tidak sah, termasuk juga memastikan tersangka dan terdakwa itu harus didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum, itu juga menjadi tugas hakim pemeriksa pendahuluan, termasuk juga ini yang menarik, dan ini saya kira akan sangat bisa masuk di anti-SLAPP. Apakah penyidikan atau penuntutan yang dilakukan itu dilakukan untuk tujuan yang sah atau tidak sah, gitu ya. Jadi hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan itu juga termasuk menilai apakah penyidikan dan penuntutan itu telah dilakukan menurut tujuan yang sah, begitu. Tujuan yang sah itu apa? Tujuan yang sah ya tentu tujuannya untuk menanggulangi kejahatan dan melindungi hak asasi. Kan dua poin itu tujuan dilakukannya penegakan hukum. Dalam konteks anti-SLAPP, apakah penyidikan dan penuntutan terhadap aktivis yang melakukan ini memang tujuannya untuk itu, bukan untuk tujuan melakukan kriminalisasi dalam tanda kutip ya, bahasa itu malicious prosecution lah bahasanya, atau penyidikan dan penuntutan yang tidak sah yang dilakukan sewenang-wenang demi pesanan pihak tertentu, atau memang motifnya bukan dari aparat penegak hukum, motifnya dari pelapor. Lah, itu yang bisa dilakukan oleh hakim pemeriksa pendahuluan. Termasuk dia juga bisa menentukan apakah ini masuk alasan pembenar pasal 50 atau tidak, karena dia juga menentukan layak atau tidaknya satu perkara itu dilakukan penuntutan ke pengadilan. Jadi dominus litisnya itu beralih ya, tidak lagi di kejaksaan, tapi di hakim pemeriksa pendahuluan. Kalau kita baca di RKUHP ya, RKUHP tahun 2012 kayaknya Pak Eras ya, kayaknya belum ada yang lebih baru daripada RKUHP itu. Dan ini sangat bisa sekali berubah ya, karena kondisi politik, jangan-jangan malah nggak ada ini HPP tetap sama dengan model pra-peradilan. Yang ingin saya sampaikan adalah apapun mekanismenya, apakah itu HPP ataukah itu nanti misalnya kemudian politik menentukan bahwa tetap pra-peradilan misalkan, kita harus memastikan bahwa mekanisme itu digunakan untuk benar-benar mencari kebenaran material yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana dibentuk. Jadi kalau hukum acara memakai konsep hakim komisaris, maka pencarian kebenaran material itu diletakkan di satu hakim yang bisa. Kenapa di pengadilan? Karena kan kita mempercayai hakim sebagai wakil Tuhan dan sebagainya, dan bisa langsung dikomplain, begitu ya. Karena ada pengawasan horizontal ya. Kalau sekarang kan asdik ya, atasan penyidik dan itu cenderung korsanya kuat ya. Jadi kalau misalkan dilaporkan ke Propampolri itu ya sepertinya akan susah sekali untuk benar-benar dievaluasi. Makanya kita kalau inquisitorial maka tumpuannya ada di pengadilan. Tapi kalau adversarial, kita mau memperluas kewenangan pra-peradilan, maka kewenangan penasihat hukum juga harus diperkuat. Tidak hanya dalam konteks ketika dia mengajukan pra-peradilan, tapi sejak awal penyelidikan dan bahkan dia juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan bukti pembanding, termasuk bukti pembanding yang lebih ekstrim di Amerika Latin. Bahkan mereka bikin tidak hanya penguatan penasihat hukum ya, tapi juga korban itu juga, misalkan korban ya, dalam konteks korban, dia diberikan kesempatan kalau tidak puas terhadap jaksa penuntut umum yang diberikan oleh negara, dia bisa menunjuk jaksa partikelir. Nah, itu malah yang ini perkembangan sistem peradilan pidana yang mungkin perlu kita pelajari dari negara-negara lain dalam konteks Indonesia. Begitu, terima kasih.
Ya, terima kasih Bang Eras dan juga Bang Farizal. Saya catat dengan sangat baik nih bahwa apapun mekanismenya, perlu dipastikan bahwa mekanisme itu digunakan untuk mencari kebenaran material yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri, yakni menanggulangi kejahatan dan juga melindungi hak asasi. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita wrap up diskusi pada hari ini kepada Mbak Marsha nih, Mbak. Tadi kita sudah banyak bicara ya Mbak terkait dengan dari segi konsep, teknis hukum, lalu kemudian juga perlunya perubahan paradigma dan budaya hukum gitu ya, terutama antara aparat penegak hukum guna optimalisasi SLAP di Indonesia. Nah, sebenarnya jadi lebih pengen studi banding juga gitu ya Mbak. Bagaimana sih Mbak mekanisme anti SLAP yang efektif jika kemudian kita lihat dari pembelajaran perkembangan anti SLAP di negara lain? Silakan Mbak. Baik, makasih Jenny. Ini pertanyaan yang menarik ya, pembelajaran dari negara lain. Kalau Aisal bikin studi pembelajaran dari Amerika Serikat sebagai negara asalnya SLAP, kemudian juga Filipina dan juga Kanada. Ini menarik, dari ketiga negara tersebut bisa disimpulkan bahwa mekanisme anti-SLAP yang ada di ketiga negara tersebut itu ada diatur dalam tingkat undang-undang gitu. Jadi tidak hanya mengakui hak partisipasi publik secara substantifnya, tetapi juga perlindungannya dan bagaimana perlindungan itu dilaksanakan seperti itu. Nah, selain melalui undang-undang itu biasanya undang-undang partisipasi publik juga diatur dalam hukum acaranya gitu. Misalnya di Civil Procedure Code-nya gitu. Nah, menariknya kemudian juga yang ketiga ada penyediaan remedi. Jadi ada penggantian biaya perkara ataupun kuasa hukum, ganti kerugian material atau imaterial yang diderita korban SLAP karena di SLAP gitu ya, misalnya masyarakat di SLAP terus kehilangan penghasilan dan dia bisa menghitung kehilangan penghasilan tersebut, maka bisa memintakan ganti rugi atas kehilangan penghasilan tersebut gitu, dan juga penggantian biaya perkara ataupun kuasa hukumnya. Nah, selain tadi diatur di undang-undang dan dalam hukum acara gitu, dan kebiasaannya negara asalnya SLAP ini hanya diakui di ranah perdata. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara yang progresif karena mengatur juga di ranah pidana. Ini bersama-sama dengan Filipina gitu ya, progresif, bahkan Filipina juga mengatur SLAP di ranah administrasi gitu. Nah, mekanismenya bagaimana kemudian untuk mengoperasionalkan anti-SLAP ini? Kalau di Amerika ada dua negara bagian yang paling kuat anti-SLAP-nya, yaitu California dan New York. Mereka menggunakan motion to dismiss dan juga motion to strike. Jadi ketika di SLAP gitu dalam gugatan perdata digugat SLAP, maka pengacara atau masyarakatnya dapat mengajukan motion to dismiss, artinya mosi untuk menggugurkan perkara gitu. Jadi tidak masuk ke pokok perkara di awal sidang untuk dihentikan, atau motion to strike. Jadi seperti mekanisme pembalikan beban pembuktian gitu, tergugat akan membuktikan dirinya terlebih dahulu bahwa dia melakukan partisipasi publik, bukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat gitu ya, seperti itu. Nah, dalam mekanisme tersebut tergugat ini sebagai korban SLAP bisa meminta ganti kerugian tadi, remedi seperti itu. Nah, kalau di Filipina dia berupa summary hearing, baik di perdata maupun di pidananya gitu. Jadi kalau di pidananya dia dapat dilakukan setelah pelimpahan perkara dan sebelum dakwaan dibacakan gitu. Mekanismenya singkat, maksimal 30 hari sampai putusan. Jadi para pihak akan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa laporan pidana ini itu adalah SLAP gitu ya, bahwa perkara tidak layak untuk diadili dan merupakan pelecehan terhadap pengadilan gitu, karena kita tahu juga SLAP itu dapat berpengaruh juga ke pengadilan selain penumpukan beban perkara, tetapi juga menghalangi orang lain gitu ya, masyarakat untuk mengakses keadilan gitu. Kemudian ada bukti, saksi, ahli maupun dokumen-dokumen, para pihak diberikan kesempatan yang seimbang untuk membuktikan, dan akhirnya hakim akan memutuskan bahwa perkara tersebut adalah SLAP, dan kalau diputuskan bahwa perkara tersebut adalah SLAP, perkara tidak lanjut. Tetapi kalau perkara bukan SLAP, perkara akan lanjut dengan bukti-bukti yang sebelumnya diajukan bisa digunakan kembali, seperti itu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Tadi di awal disebutkan baru diatur dalam SK KMA 36/2013 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Di ranah perdata bisa diajukan di provisi,
di eksepsi, provisi, ataupun rekonvensi, sedangkan di pidana dapat diajukan di pembelaan. Nah, menariknya, banyak kasus juga diajukan di eksepsi dalam perkara pidana. Nah, kemudian hakim harus memutuskan dalam putusan sela. Ini mungkin yang tadi dapat dikatakan terlambat gitu ya, karena udah masuk ke pengadilan baru bisa di notice bahwa ini adalah slap. Padahal tadi dari penjelasan Bang Farizal, Bang Eras, itu banyak mekanisme yang sebelum masuk ke pengadilan itu bisa dimanfaatkan untuk para aparat penegak hukum ini mengidentifikasi slap dan menghentikannya gitu kan. Jadi ini kasusnya nggak layak untuk mau diteruskan ke pengadilan gitu. Jadi sebenarnya perlu juga reformasi di peradilan pidana Indonesia untuk mengidentifikasi slap tidak hanya di pengadilan tapi juga sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Marsha. Tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita pada hari ini. Mungkin aku wrap up sedikit sebelum nanti kita masuk ke closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama, saya mengidentifikasi bahwa adanya tantangan gitu ya dalam penerapan anti-slap ini. Pertama, disebutkan sebelumnya bahwa kelemahan terletak pada segi substansi dan juga kelemahan prosedural dari kemudian pelaksanaan pasal 66 UU PPLH sendiri. Kemudian tadi saya juga mencatat adanya runtutan acara pidana yang problematik, serta mekanisme pra-peradilan yang belum bisa dioptimalisasi dengan maksimal begitu, baik karena corak peradilan yang sangat formalistik, lalu kemudian sumber daya dan literasi aparat penegak hukum dan praktik-praktik pra-peradilan yang belum menunjang ke arah penerapan anti-slap, serta adanya persoalan kontrol begitu. Padahal konsepsi anti-slap harus dimaknai bahwa anti-slap itu lebih dari sekedar serangan balik. Nah, bagaimana potensi yang bisa dimanfaatkan ke depannya? Pertama, sebenarnya yang bisa aktual dilakukan saat ini adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan alasan penghapus pidana, sebagaimana telah diakui dalam hukum pidana kita saat ini. Dan lalu bagaimana kemudian aparat penegak hukum dapat melihat alasan-alasan yang bisa menghapuskan pidana dan juga bisa memanfaatkan mekanisme pra-peradilan dengan pembenahan sistem tentunya. Lalu bagaimana rekomendasi ke depannya? Pertama, perlu dipahami bahwa efektivitas dari anti-slap adalah bagaimana kemudian kita bisa menghentikan kasus slap sedini mungkin. Untuk itu diperlukan bahwa aparat penegak hukum tidak melihat kasus dengan secara berdiri sendiri saja, namun juga melihat dan menggali motif-motif dari laporan yang dihadapkan kepadanya, sehingga harapannya kasus slap bisa dilakukan penghentikan dari tahap penyidikan bahkan dari tahap penyelidikan. Lalu kemudian bagaimana memanfaatkan mekanisme pra-peradilan, bagaimana kemudian hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan bisa menilai apakah penyidikan atau penuntutan dilakukan atas dasar tujuan yang sah begitu. Itu bisa menjadi satu pintu masuk dari penegakan anti-slap berdasarkan draft KUHP yang berkembang saat ini. Lalu kemudian pada intinya bagaimana mekanisme apapun nantinya dari perkembangan KUHP begitu yang bisa kita pantau bersama-sama dapat dimanfaatkan untuk mencari kebenaran material yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana dibentuk. Kurang lebih seperti itu diskusi kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber. Terutama mungkin aku ke Bang Farizal terlebih dahulu. Silahkan, Bang. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri dan kita kupas ya sistem hukum kita hari ini, sebenarnya banyak mekanisme selain yang telah disebutkan tadi untuk mengakomodir mekanisme anti-slap. Jadi anti-slap ini kan tadi didefinisikan sebagai upaya serangan balik dari orang yang merasa dirugikan oleh partisipasi publik ya, baik itu di level di dalam hukum lingkungan atau hukum yang lain. Saya baru baca ini ada report dari UN EU, Uni Eropa, mereka Juni 2021 mereka bahkan sudah aware dengan isu anti-slap ini, utamanya terhadap NGO dan pers ya. Kalau di sana isunya di situ. Lah, yang menarik saya juga jadi baru ingat, iya kita itu sebenarnya ada banyak mekanisme yang sebenarnya bisa digunakan. Misalkan pasal 81 KUHP tentang perselisihan prayudisial. Jadi misalkan kemudian ada hakim itu sebenarnya bisa menunda kasus pidana yang dilaporkan oleh perusahaan sembari menunggu perkara yang lain. Nah, itu kan sebenarnya jarang sekali digunakan. Sebenarnya selain pra-peradilan, pra-penuntutan, kita menunggu hakim pemeriksa pendahuluan, sengketa prayudisial ini bisa digunakan seharusnya ya. Dan ini saya lihat di laporan itu juga digunakan, disarankan digunakan di
negara-negara Uni Eropa yang menganut sistem inkuisitorial. Kemudian jangan lupa bahwa sistem peradilan pidana kita ini menganut prinsip opportunity beginsel, ya, expediency principle. Jadi penuntutan itu dilakukan jika ada kepentingan umum. Nah, partisipasi publik dalam kaitannya SLAP ini, anti SLAP ini, itu kan bagian dari kepentingan umum. Artinya seharusnya, saya kira juga ESEL bisa mendorong. Kalau kemarin teman-teman IJRS bisa mendorong perja soal restoratif justice, saya kira perlu ada guidelines untuk jaksa menggunakan asas oportunitas dalam konteks SLAP ini. Jadi kalau misalkan ada SLAP, jaksa bisa menghentikan perkara demi kepentingan umum. Tidak perlu kemudian mencari-cari alasan pembenar atau alasan pemaaf, bahkan jaksa pun bisa menggunakan itu karena ada public opportune yang diganggu di sini ketika kemudian ada masyarakat yang mengajukan itu dan mereka atas nama publik, jaksa itu bisa menghentikan tanpa harus pakai aneh-aneh pasal 50 macam-macam, tapi kemudian jarang digunakan karena itu di level jaksa agung, ya. Dan di RKUHP itu kalau itunya nggak berubah, jaksa sudah bisa juga mengexercise nama yang kita paling kenal itu namanya seponering. Jadi dan itu biasa dilakukan di negara-negara civil law. Jadi closing statement dari saya, banyak mekanisme yang bisa digunakan asal ada kemauan. Terima kasih. Baik, asal ada kemauan ya Bang Farizal, catat dengan baik. Selanjutnya saya coba ke Mbak Marsha terlebih dahulu mungkin. Silakan Mbak. Kalau menurut aku sepakat dengan tadi Bang Farizal bahwa ada beberapa mekanisme yang bisa digunakan dalam hukum acara maupun material pidana, tapi juga dan harus mau dulu nih aparat penegak hukumnya untuk mengidentifikasi dan menghentikan SLAP sedini mungkin. Selain itu, mereka juga perlu mungkin ya memahami dan meningkatkan kapasitasnya dalam menghormati dan memahami HAM itu gitu. Karena partisipasi publik bukan menjadi musuh dalam perumusan kebijakan, tetapi justru kawan untuk mengangkat hal-hal yang tidak terlihat atau luput oleh pengambil kebijakan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mbak Marsha. Selanjutnya silakan Bang Era. Ya, yang pasti nomor satu saya sepakat lah ya dengan Mas Farizal. Mekanisme itu banyak kalau ada keinginan lah ya, kalau ada kemauan itu pasti bisa dilakukan. Tapi dalam porsi ini yang pasti nomor satu adalah penerimaan dulu ini dari aparat penegak hukum kita, dari hakim kita, pembentuk undang-undang dan lain-lain untuk melihat anti-SLAP sebagai bagian yang sudah terintegrasi dalam sistem hukum kita. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, penerimaan berdasarkan ada putusan pengadilan yang sudah baik sekali itu di pengadilan tinggi begitu ya, maka juga bisa dianggap bahwa anti-SLAP itu memang sudah pasti menjadi bagian dari alasan penghapus pidana itu. Dan yang terakhir, ketentuan anti-SLAP ini juga jangan berhenti di dalam proses peradilan, tentunya, di dalam proses pembuktian di pengadilan, tapi dia juga harus sudah masuk ke dalam tahapan preventif di awal. Karena memastikan partisipasi masyarakat itu salah satunya adalah memastikan lingkungan lingkungan untuk berekspresi, lingkungan untuk beropini, lingkungan untuk berpartisipasi itu juga aman begitu. Dan ini tidak hanya terjadi dalam konteks lingkungan saja ya, lingkungan hidup saja, tapi juga terhadap tadi disampaikan oleh Mas Farizal dalam konteks anti korupsi, dalam konteks kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan banyak hal lain yang kemudian bisa diterapkan. Jadi saya selalu menilai bahwa bagian dari anti-SLAP ini adalah satu rujukan yang hampir sama, bahkan identik ya dengan human rights defender. Jadi dalam konstruksi untuk melindungi para pejuang HAM begitu ya, dan kita semua ini bisa jadi pejuang HAM ya. tidak harus dulu masuk ke NGO atau masuk LSM, tidak dulu harus ditangkap polisi baru bisa dianggap sebagai pejuang HAM. Sepanjang Anda
merasa bahwa nilai-nilai itu diperjuangkan, maka ya Anda bisa masuk itu. Dan itu kan pemaknaan dari anti-SLAPP juga. Yang dimaksud dengan partisipasi publik itu tidak hanya tidak hanya berhenti di dalam partisipasi yang sifatnya formalistik. Jadi tidak harus Anda lakukan gugatan dulu dan lain-lain. Sepanjang Anda punya itikat baik begitu ya untuk kemudian menjaga lingkungan, maka Anda harus dilindungi dalam konstruksi itu. Jadi poin pentingnya adalah hukum kita sudah harus mengiyakan begitu ya, sudah harus memastikan bahwa kehadiran anti-SLAPP ini sudah terintegrasi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem hukum kita. Begitu Mbak Ceni, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Era. Mbak Marsha mau lanjut? Lanjut, tapi tadi yang di Nanti awal dikat, kayaknya ya. udah oke, Kak. Oke, demikian teman-teman diskusi kita pada hari ini yang bertemakan menilik anti-SLAPP dalam sistem peradilan pidana. Tentunya banyak sekali informasi tambahan yang kita dapatkan dari pakar-pakar hukum kita pada hari ini. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan paparan materi dari seluruh narasumber, dan sampai jumpa di episode podcast Ruang Tengah selanjutnya. Saya Ceni Wongkar dan saya undur diri. Terima kasih. Oke.